Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Karena hidup kita adalah pujian bagi Tuhan, yaitu pujian yang harus menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka dulu firman Tuhan. Jangan lupa tema besarnya menjadi seperti anak kecil, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya baca ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu gak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan gak suruh kita jadi anak kecil. Kemunduran dong. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi kekanak-kanakan, berarti kita gak dewasa iman. Tapi Tuhan suruh kita menjadi seperti anak kecil. Berarti ada sikap hati tertentu yang menyenangkan hati Bapa. Dan juga ada fitur-fitur rohani pada seorang anak kecil yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tentunya kita tahu anak kecil itu apa sih? Coba siapa? Saya mau berikan sedikit, saya lemparkan di sini ya. Anak kecil itu sifatnya apa? Siapa yang berani jawab? Saya bisa baca bibir kok, nggak apa-apa. Apa? Anak kecil itu sifatnya apa? Mungkin kita lupa, kita jawabnya pun mikir. Karena kita sudah lama nggak jadi anak kecil, kecuali di sini anak-anak kecil sungguhan yang datang ya. Indah loh hari ini. Kebaktian sebelumnya tadi itu bocah-bocah pengkhotbah cilik ini, tadi itu supporternya banyak. Kan ada juga yang CGL tuh. Padahal ini CGL masih bocah. Itu kalau mau CG, garang loh. Teman-temannya dikoleksi HP-HP-nya dulu. Bukan untuk diambil sama dia. Disimpan selama ber-CG supaya jangan HP-an. Tapi waktu dia naik ke sini, duet sama Pastor Philip, itu bawah tuh yel-yelnya anak-anak kecil semua datang hari ini. Jadi ibadah ini karena tahu sudah diumumkan lewat sosmed, sosial media. Banyak anak-anak datang sini untuk dukung pahlawan-pahlawan mereka. Itu loh teman-temannya. Luar biasa. Devano, siapa yang datang sini dari CG-mu? Ada pasti. Gak ada? Pasti ada. Terlalu rendah hati. Paling tidak mereka nonton online semuanya. Wah rame hari ini. Dunia Eagle Kids kita heboh. Ternyata the best members of our church bisa jadi itu anak-anak. Ya. Nah, mungkin kita lupa jadi anak, makanya kita jawabnya agak lama. Anda mau tahu wajah Allah itu seperti apa? Tanya bayi, mereka fresh grass, barusan ketemu Tuhan waktu merajut mereka di kandungan. Kita semakin dewasa, semakin lali, semakin lupa Tuhan, lupa diri. Anak kecil itu lebih mencerminkan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Makanya itu Tuhan marah kalau sampai kita merusak generasi ini. Baik kita cekokin mereka dengan sesuatu yang salah atau tidak, atau gagal memberitakan kebenaran. Kita tidak memuridkan mereka. Tuhan marah. Siapa menyesatkan anak-anak ini lebih baik batu, gua lilit tuh di leher lu. Batu kilangan, batu yang besar-besar itu di dasar sungai. Lemparin ke dalam lautan. Yesus kok bisa sekejam itu padahal dia penuh kasih. Kalau soal anak kecil, no play with God. Jangan main-main. Tuhan itu sangat cinta, sangat sayang. I love our children so much.
Even though sekalipun mereka mungkin bukan anak saya secara kandung, ini anakmu. Tapi kami anggap serius anak-anak Anda. Sungguh-sungguh, ya. Selama di gereja, pulang ke rumah itu anak Anda, keluar dari gereja ini itu anak Anda. Tetapi waktu ada di dalam rumah Tuhan, ini anak kita. Ya. Dan anak-anak kecil itu fresh grace, masih hafal wajahnya Allah. Kalau sampai jaga-jaga kita lupa wajah Tuhan seperti apa, tanya anak-anak kecil itu. Mungkin kalau ditanya mereka nggak bisa jawab. Tapi coba perhatikan gerak-gerik mereka, kita akan pelajari. Kayak gitu loh, orang harusnya hidup dalam kerajaan sorga. Apa tadi? Siapa yang bilang tadi polos? Polos, jadi nggak kotak-kotak, nggak strip-strip. Polos. Ya, coba lihat orang yang pakai baju polos itu mungkin anak kecil di sebelahmu. Polos betul. Apalagi? Siapa lagi yang berani menjawabnya? Apa? Cengeng. Ya. Ini jawaban yang tidak terduga, luar biasa. Oke, kalau gitu saya nggak salah dong. Kalau saya dalam hadirat Tuhan itu saya cengeng loh. Saya dioperasi berapa kali pun saya nangis pun enggak. Waktu saya dapat news tahun lalu, Anda peroleh kanker, air mata setetes pun tidak. Teman-teman beberapa yang ikut sama saya waktu itu, Pastor Yo juga ada. Saya yang buat mereka makan. Ayo makan, mereka semua lemas. Waktu saya dapat vonis itu kan mereka tahu. Saya ajak, ayo makan. Itu orang-orang cuman Pastor Yo tahu. Saya ngajak mereka makan. Nangis pun tidak. Tapi kalau saya dalam hadirat Tuhan, ya kayak gitu. Cengeng berarti saya nggak salah ya. Sempat malu nih. Ya, sempat malu. Tetapi ternyata enggak tuh. Anak kecil itu mudah terjamah. Betul Bu? Betul ya? Ibu cengeng enggak? Nah, nggak usah jawab. Siapa lagi? Mau jawab? Anak kecil kenapa? Jujur. Oh bagus sekali. Betul sekali. Anak kecil tuh gak pinter bohong. Lucu kalau mereka mau bohongin papa mamanya. Coba. Papa mamanya langsung tahu. Ya kan? Ayo siapa jatuhkan vas? Bukan aku. Tapi keringatnya segede kacang goreng. Gak bisa sembunyikan. Gak bisa sandiwara. Betul sekali. Jujur apa? Adanya. Apa lagi? Apa? Apa Pak? Gak munafik. Betul sekali. Gak pura-pura tadi kan gak bisa berdusta jadi otomatis gak pura-pura. Gak bisa. Orang yang bisa munafik itu orang dewasa. Kita. Lugu tadi. Siapa yang bilang lugu? Lugu. Mana ada anak kecil itu dikagumi? Makanya di zaman itu, waktu Yesus berkata, coba kita perhatikan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan bertanya, siapa akan terbesar dalam kerajaan sorga? Masing-masing mereka itu sudah punya yang namanya, punya hero-nya. Tetapi Tuhan memanggil seorang anak kecil, taruh di tengah-tengah mereka itu sungguh-sungguh di luar prediksi mereka. Karena anak kecil itu perlu dijaga. Dan mereka belum berada di taraf untuk dikagumi. Anak kecil itu bergantung orang tua. Dan kita selalu pikir kita tidak bisa belajar apa-apa. Mereka yang harus belajar segala sesuatu. Matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pula. Kita merasa bahwa kita tahu segala sesuatu. Anak kecil justru harus belajar segala sesuatu. Karena itu mereka kaget. Hero pahlawan yang Yesus taruh di tengah-tengah mereka. Seorang anak-anak di dalam peradaban Yahudi. Di dalam kebudayaan Ibrani di Israel. Anak kecil itu gak masuk perhitungan. Gak punya hak bicara. Timur Tengah itu mirip seperti kebudayaan timur kita-kita. Lu tahu apa? Bahasa Hokiannya Sekia. Anak kecil, 小孩子不懂事. Cah cilik, ngerti apa? Ngerti apa? Orang tua yang kita panggil dalam bahasa Jawa, kalau setara sampean, kalau lebih tua panjenengan. Gak berani tunjuk pakai jempol pula. Anak kecil, kowe. Saya dulu waktu kecil belajar bahasa daerah, kowe itu anak kera. Juga maksudnya nggak hanya satu-satunya, tapi juga panggilan pada orang yang kita nggak hormati. Kowe, gitu ya, kamu. Mau orang tua mana berani? Panjenengan.
ya kan? Sama Anda, kerama Inggil, anak kecil, nggak dianggap. Timur Tengah nggak seperti Barat. Barat anak kecilnya sudah menuntut hak. Ya, it's my right. Anak kecilnya pede sekali, percaya diri. Kalau misalnya di negara-negara bule, mereka berkata apa? Mom, I'm no longer 9. Don't treat me like I'm 4. Jangan perlakukan aku seperti aku umur 4 ya. Aku udah umur 9. Umur 9 pun udah gagah perkasa. Aku udah 9. Orang umur 90 pun gak bisa ngomong apa-apa. Anak Timur Tengah sama seperti orang Timur. Lu gak direken. Tiba-tiba Yesus ambil yang gak direken oleh masyarakat, ditaruh di tengah. Nih loh, belajar dari orang ini. Kaget gak? Sedangkan mereka semua berebut tempat utama di dalam gereja. Tempat utama di masyarakat. Siapa lebih hebat? Yesus gak mau ikut yang kayak gitu-gituan. Padahal seharusnya kalau Yesus ikut, mereka semua kandas. Itu 12. Kalau Yesus berkata, kalau kita berada di posisi Yesus, kalau kita mulia, kita akan ngomong gini. Itu bayangin ya, kalau ada 12 orang, kaya juga enggak. Rebutan siapa paling kaya di antara kita. Nah kalau gurunya itu konglomerat, nggak malu apa? Dengan gampang aja langsung skakmat. Kalian bicara apa? Siapa lebih besar, hebat? Beda 1 juta aja dalam rasa kaya. Kalau orang ini punya triliunan, beda 1 juta, malu ah. Kelihatannya besar orang yang beda 1 juta. Kalau mereka pegangnya itu satuan atau ribuan. Tapi di mata orang yang punya segalanya, dia bisa cringy loh, bahasa Inggrisnya, bisa risih lihat orang kayak gitu. Sama-sama ndak punyanya kok mau saling berebut tempat itu loh. Kalau Tuhan itu jahat, dia mau pakai cara gaya konglomerat, dia akan berkata, sama-sama miskin jangan mendahului. Skakmat, mati langsung. Tapi Tuhan kita ndak mau ikut gitu-gituan. Mereka boleh sombong, Tuhan ndak ikut sombong. Tuhan kita tuh loh gak pernah masuk dalam perlombaan yang sekarang ini di dunia marak. Siapa lebih punya ini, siapa lebih hebat, siapa pengikut banyak, siapa apa. Siapa lebih cakep, siapa lebih begini, temennya lebih banyak. Tuhan gak ikut semuanya itu, count me out kata Tuhan. Gak usah hitung aku jangan dimasukin di dalam perlombaan itu. Kalau Tuhan dimasukin perlombaan itu, Tuhan akan pura-pura berkata, ya sudah aku kalah. Sampai konglomeratnya berkata, ya sudah aku gak sekaya kalian. Kalau sarkastik, itu semuanya harus tahu diri langsung diem. Gak tahu malunya itu 12 itu. 12 orang itu kan cuma 11-12 besar-besarnya. Besar kecil mereka itu kan cuma unda-undi. Tuhan itu maha tinggi aja gak gaya loh. Tuhan cuma diem aja. Harusnya kita kalau jadi Tuhan kita bilang, sudah yang paling besar itu gua. Habis kan? Sudah selesai kan? 12 ini berdebat. Yang paling hebat itu saya. Habislah. Mereka gak bisa bantah. Oh iya langsung tertemplak. Tapi Tuhan tuh baik banget. Tuhan gak terpancing suasana dan situasi. Hati Yesus tuh kayak anak kecil, percaya enggak? Jadi saya bisa bayangkan kalau kita ngomong sama Tuhan tuh dewasa banget. Dan dia tuh tegas. Itu orang-orang yang jadi penyamun, menjadikan rumah Tuhan itu sarang penyamun itu takutnya setengah mati sama Tuhan Yesus. Kalau sekali Tuhan itu emosi, gak pernah emosi, sekali emosi coba bayangkan tuh meja semua terbalik. Tapi Tuhan itu ya, hatinya seperti anak kecil. Bukan gak tahu apa-apa, bukan gak pengalaman, bukan. Hatinya itu seperti anak kecil, polos. Jujur, lugu gak sih? Itu anak kecil kalau Tuhan gak begitu. Tapi Tuhan itu, hatinya itu gak munafik, dia itu gak munafik. Dia apa adanya. Makanya waktu Tuhan baru fresh grace menciptakan kita di kandungan ibu kita, di dalam kandungan. Keluarnya kan kayak Tuhan. Polos, jujur, gak pandai bohong. Whatever has happened to us, apa yang telah terjadi setelah berapa kali happy birthday to you, kok kita berubah? Happy birthday. Umur 15, umur 16 berontak sama papa mama. Happy birthday to you. Umur 25 gak Tuhan-Tuhanan. Happy birthday to you. Kasih panjang umur kok malah gak keruan. Umur 30 lalu habis itu berkata, aku gak usah mengutamakan kerajaan Allah. Boro-boro, aku kejar dulu keinginanku. Dan aku kejar dulu nafsu dagingku. Kok kita whatever has happened. Tuhan ciptakan kita itu mudah terjamah, mudah menerima
Waktu kita memuji Tuhan, waktu kecil mau lihat puji-pujian yang paling murni, gampang. Datang ke voltage ibadah anak. Jam 1 tuh, hari Sabtu di sini tuh. Lihat mereka. Kadang-kadang kalau acara itu didatangi adik-adiknya juga sekalian. Adik-adiknya nyanyi-nyanyi gini. Tapi waktu kita dewasa, padahal hatinya itu munafik juga loh. Munafik kebalik. Ya, munafik kebalik. Hatinya sebenarnya ingin memuji Tuhan, tapi malu. Itu kan juga munafik, berarti Anda tidak jujur, luar dalam, tidak sama. Whatever has happened, apa yang telah terjadi setelah happy birthday to you, waktu berkat Tuhan kita bisa nyanyi begitu atau dinyanyikan demikian, kenapa kita berubah? Kenapa kita gak sama lagi? Kenapa kita pasang topeng? Kenapa susah sekarang memuji Tuhan? Kenapa gak apa adanya? Saya emang gak peduli. Kalau muji Tuhan saya mau nangis, urusan saya nangis. Asal saya waktu memuji Tuhan gak lakukan yang aneh-aneh. Asal saya tidak caper cari perhatian. Tapi kalau saya memuji Tuhan, saya tidak mau seorang pun mendikte saya. I want to be as childlike as I can. Saya mau menjadi seperti anak kecil. Apa adanya sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu hatinya seperti anak kecil. Makanya waktu Yesus panggil anak kecil itu gak berontak. Coba lihat ya. Coba lihat. Orang dewasa yang sudah kehilangan sifat kanak-kanaknya yang baik, nanti juga anak-anak kecil pun takut sama dia. Lihat aja coba. Dan tak terkecuali di dalam kependetaan, kita juga bisa lakukan hal itu. Kita lakukan itu. Tapi kalau anak kecil itu paling cepat untuk bisa menangkap. Kalau mereka bisa merasakan orang itu tidak bahaya, mereka nyaman. Anda lihat ya. Saya berdoa sama Tuhan, tidak mau setelah saya sendiri secara pribadi, setelah saya semakin tua, semakin angker bagi anak-anak. Never. Saya ajak kita semua jangan kehilangan kepolosan kita. Jangan hilang kepolosan kita. Sama Tuhan itu jangan begini. You were not like that. Waktu dulu kecil misalnya, kalau sudah pernah ke gereja, kecuali kalau Anda kenal Tuhan baru sekarang. Sekarang setelah gerang. Itu pun ya, tetap ada usia anak-anak yang Anda lalui, yaitu anak-anak rohani. Bayi rohani. Ingat gak dulu waktu pertama kali dijamah Kristus, Anda pertama kali lahir baru. Bagaimana Anda itu begitu senangnya datang ke rumah Tuhan misalnya. Begitu haus dan laparnya. Sekalipun kita gak melalui masa kanak-kanak, karena mungkin kita terima Tuhan umur 40. Tapi selalu kita memulai masa kanak-kanak rohani. Jangan hilang kepolosanmu Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang dari kecil pernah dulu namanya sekolah minggu. Datang itu senang sekali. Masuk ke rumah Tuhan itu bahagia. Sekarang kita begini sama Tuhan. You were not like that. You're not honest now. Kau gak jujur. Dulu kita gak begitu kok. Kita masuknya tuh happy ya, happy ye. Ya sekarang gak usah gitu naik ke sini. Happy ya, dikira aneh. Dikira orang itu anak kecil terjebak di dalam tubuh orang tengah baya. Ya enggak. Tetapi sukacitanya jangan hilang. Hausnya jangan hilang. Lapar rohaninya jangan hilang. Jangan pudar tuh api. Ekspresinya beda. Lah kalau kita datang ke sini, maju ke depan sana disapa sama Asyir, gitu-gitu ya gak lucu lah. Kita udah umur berapa ya? Cuman beda aja ekspresinya, tetapi apinya tidak berkurang. Nah berkurang. Mari kita berdoa supaya kita menjadi seperti anak kecil. Jangan hilang kasih mula-mula. Katakan kanan kirinya, jangan hilang kasih mula-mula. Anak kecil itu polos. Saya nggak bisa jelaskan apa yang saya jelaskan di ibadah sebelumnya. Anda dengarkan sendiri. Kebaktian tadi saya bicara tentang dari sisi iman. Gimana punya iman kayak anak kecil yang bisa memindahkan gunung. Anak kecil itu nggak punya pikiran opsi atau opsional. Nggak ada. Dia kalau lihat itu ya itu. Dia percaya itu. Ya itu nanti saya nggak bahas ya. Jadi setiap kebaktian ada dimensi tersendiri. Tapi saya merasa kok di ibadah ini kasih mula-mula itu, kalimat itu muncul. Kasih mula-mula. Kasih mula-mula.
Kita harus menjadi seperti anak-anak kecil itu. Saya jadi ingat ya, pokoknya Anda kan tahu kan ya, ini menjadi seperti anak kecil ini bukan berarti kita disuruh jadi anak-anak. Tapi value, ini nilai rohani yang harus kita miliki. Ini adalah sikap hati atau attitude yang kau dan aku harus punya. Oke? Jadi sudah tahu itu, nanti saya kasih PowerPoint-nya. Tapi sekarang saya coba bahas satu ayat yang tidak saya persiapkan dan baru aja tiba-tiba Roh Kudus munculkan. Anda tahu nggak pada waktu Roh Kudus dicurahkan? Persis hari ini kita rayakan Pentakosta. Jadi 2000 tahun lalu di loteng atas 120 orang itu kepenuhan. Dan ada ayatnya. Dan Tuhan di akhir zaman, di hari-hari terakhir, itu dari Yoel sih, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan ada 3 tanda kan? Ingat ya, anak-anak Anda akan bernubuat. Teruna-teruna, artinya orang muda, akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dalam bahasa Inggrisnya, your children will prophesy. Teruna itu your young men melihat penglihatan, itu will see visions. And then your old men, orang tuamu, orang-orang tua maksudnya, akan mendapat mimpi. Saya kira waktu saya baca ini dahulu, ini bicara tentang 3 orang yang berbeda atau 3 grup usia. Usia anak, usia AOG di sini Army of God, usia Eagle Kids, dan usia orang-orang tua. Jemaat umum lah, latihan umum. Pernahkah Anda memikirkan bahwa itu juga bicara tentang orang yang sama, tapi melalui fase-fase yang berbeda? Anda bisa lihat nggak ayat ini hidup di ayat itu juga? Karena ini perkataan Yesus, itu perkataan Nabi, semua firman Allah itu bicara yang sama. Bisakah Anda melihat bahwa untuk anak kecil itu bermimpi sangat mudah? Anak kecil itu semuanya itu dreamer. Buktinya pada waktu Yusuf pertama kali bermimpi, gara-gara itu dia dianiaya sama kakak-kakaknya karena mimpinya terlalu muluk dan menghina mereka, merendahkan mereka. Kan dia nggak maksud toh, dia kan sampaikan apa adanya, dasar itu namanya lugu, lucu tapi dungu. Yusuf sampaikan mentah-mentah, tidak disaring dulu. Gara-gara itu dia disalahpahami, makanya itulah jangan terlalu polos. Maksudnya jadi anak kecil itu bukan berarti jadi bodoh, bukan berarti jadi nggak pengalaman. Kita harus tambah bijaksana, itu kedewasaan. Tapi kepolosan harus tetap kita jaga. Kita kalau ada apa-apa langsung cerita sembarangan, visinya belum jadi, mimpi belum digenapi, sudah dianiaya kanan kiri, ngapain banyak cerita, banyak ngomong itu banyak masalah. Mendingan banyak kerja. Ngomong itu pilih-pilih kepada siapa. Ya, jangan buka rahasia kalau orang tanya pada Anda, tidak ada kepentingan, apa kabar, lalu Anda cerita dari Sabang sampai Merauke hidupmu itu. Anda tidak tahu itu orang akan gimana gorengnya. Oke, sedikit tambahin sedikit intermezzo, tambahin sedikit pesan-pesan ekstra. Tapi bisakah Anda memikirkan bahwa itu tiga fase itu orang yang sama? Anak kecil itu dreamer semua. Makanya itu usia berapa Yusuf itu memperoleh mimpi? Usia masih belia, masih muda. Dia bermimpi. Aku mimpi, ya kan, gandum-gandumku tegak. 11 gandum yang lain itu semuanya tunduk. Waduh, maafan. Cari masalah. Umur berapa dia bermimpi? Muda, belia, masih kecil. Tapi kenapa kalau Roh Kudus turun, anak itu bernubuat? Karena waktu Roh Kudus turun dan menjamah hati kanak-kanak, mereka tidak hanya dreamer bermimpi, tapi mereka akan terinspirasi. Mereka terinspirasi. Anak itu tidak akan langsung bermimpi automatically atau secara otomatis. Tergantung spion kiri kanan, tergantung kaca mirror cermin depan. Kalau yang dia lihat itu drama Korea, Anda sudah setting mimpinya. Anak tidak bisa mimpi sendiri. Yusuf mimpi dari Tuhan. Kalau kita nggak masukkan Tuhan di dalam perhitungan dan di dalam pusat kehidupan mereka, mereka pasti bermimpi tapi yang salah. Makanya Roh Kudus tidak turun memberi mereka mimpi di masa muda atau masa kecil mereka. Karena itu terjadi secara alamiah. Roh Kudus datang bernubuat, spoken word, someone speaking into their life. Seseorang bicara dalam hidup mereka. Makanya anak-anak itu perlu dengar dari orang tuanya. Orang tuanya harus angkat bicara dalam hidupnya. Speaking, berbicara ke dalam hidup putra-putrinya.
bukan berkhotbah loh ya. Berkhotbah itu tidak semua orang bisa. Tapi bicara hati ke hati tentang hal-hal yang akan shaping atau sesuatu, hal-hal yang akan membentuk hidup mereka. Anak kecil tidak bisa bermimpi dengan sendiri, tapi tidak bisa bernubuat dengan sendirinya. Harus ada efek, harus ada impact, harus ada dampak Roh Kudus yang dibawa oleh seseorang dalam hidupnya. Mereka akan bernubuat, bukan dream tapi prophecy. Saya pikir itulah sebabnya kalau anak-anak tidak punya patron yang jelas, tidak punya patokan, tidak punya leader di rumah, leader di gereja, kemungkinan besar nanti dia akan besarnya menjadi seperti Lady Gaga. Mungkin sekarang saya sudah nggak ngikuti zaman kali ya, Lady Gaga mungkin udah kuno kali. Atau whoever, siapa saja. Siapa yang menjadi panutan mereka? Roh Kudus harus masuk dalam diri putra-putrimu sejak masa belia. Nah, pada waktu anak-anak itu terarahkan masa kecilnya, hati mereka yang masih polos itu sudah mulai dibentuk dengan spoken word, mulai dibentuk dengan firman, bukan hanya yang tertulis, tapi firman yang diucapkan dalam hidup mereka. Rema, firman yang tadi bentuknya logos atau tulisan itu tiba-tiba dihidupkan dalam spirit mereka. Itu yang disebut anak-anakmu bernubuat. Oke, masuk ke fase berikutnya. Orang yang sama, dia mulai jadi usia army of God, menjadi usia anak muda, mulai sekolah menengah, mulai kuliah. Di sini banyak orang hilang, karena mimpi itu tidak akan tahan lama. Mimpi kalau nubuatan hanya jadi nubuatan, ditaruh di sorokan, dia lama-lama kadaluarsa. Bukannya Tuhan tidak setia menggenapi firman-Nya, tetapi orang itu akan meninggalkannya. Karena itu anak muda dalam masa muda dalam masa persiapan, di mana mereka harus tetap menjaga hati seperti anak kecil. Mereka percaya nubuatan yang mereka terima di zaman dulu, tapi sekarang sudah waktunya mempersiapkan diri. Makanya itu yang namanya teruna mendapat penglihatan. Mereka sudah mulai lihat step 1, 2, 3. Sudah harus jelas langkah-langkah nubuatan itu di belakang. Langkah konkret praktisnya 1, 2, 3 apa? Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Sadari enggak? Lagu kita terakhir-terakhir itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4-nya banyak. Yang ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, harus lihat. Makanya teruna mendapat penglihatan. Nggak boleh itu hanya menjadi nubuatan. Anda harus mulai melihat, oke, aku ini mau dipakai Tuhan. Sekarang aku mau kuliah apa step 1? Tentang pacaran step 2. Step 3, setelah selesai kuliah nanti gimana? Harus ditata. Karena tidak mempan sudah nubuatan. Di usia anak muda, I must see step 1, 2, 3. Dan ini biasanya di sini missing link. Ini episode yang hilang. Karena papa mama biasanya di usia anak remaja itu sibuk-sibuknya cari dunia. Paham ya? Dan pelayanan juga sama. Coba lihat ya. Ketika kalau kita menikahnya itu, waktunya itu di waktu normal, maka dia akan di usia tertentu. Anak kecil itu masih banyak waktu. Tapi kalau dia sukses, nah inilah jebakan sukses. Kalau dia nggak sukses juga sama jebakannya, yaitu kita akan mencoba lagi. Itu biasanya di usia-usia ketika anak itu mulai remaja, di usia-usia ayah ibunya umur 40-an. Nah di situ banyak missing link, melemahnya komunikasi di situ. Lalu orang-orang tua sudah tidak lagi mengharuskan anaknya ke gereja. Nah terserah. Nah bahaya justru kita itu berkanjang pada nubuatan, kita merasa aman. Tapi di masa-masa sungai Yordan ini, ketika mereka akil balik jadi dewasa, laki itu umur 16 itu berontak-berontaknya. Perempuan itu mulai umur menstruasi, misalnya umur berapa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah soalnya. Itu di masa-masa, itu banyak yang hilang, hanyut, ditelan. AOG is very crucial. Nubuatan itu hidup
atau mati. Loh, nggak akan mati. Kalau Tuhan pernah bicara pasti dapat. Cuman akan ada missing episode. Itu sekali missing episode itu orang hilangnya 7 tahun langsung. Makanya gereja kita itu nggak lengah. Dari anak. Kita tuh menggembalakan, memuridkan itu dari sejak nursery loh. Dari tempatnya baby room itu. Kasih TV di sana, kasih ini. Jadi penyerahan di sini, kalau saya bisa sendiri, kalau enggak Pastor Gio, misalnya atau di gereja kita di mana-mana gembala regional dan lokal, itu terus. Oh jangan udah diberi ke orang tua, kutunggu kau di Eagle Kids. Lalu setelah itu AOG-nya, Army of God. Kalau enggak ya, sekali bling ya, bukan bling mewah, bling sekali kedip mata, gini sekali umur 16. Nggak tentu orang itu umur 17 bertobat. Kalau dia sekali rusak itu lengket, ada lemnya. Nggak bisa umur 19-20 kau sekali kena narkoba, seks bebas. Sekali kau pejamkan mata begini aja, bling gini, 25. Missing link. Bukankah itu ceritanya banyak orang tua sini yang sekarang ditangkap Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya iri dengan anak-anak seperti Devano. Dari umur berapa kamu? Kamu umur berapa sekarang? Umur 12. Sejak kapan ikut di CG? Kelas 3. Umur berapa itu? Lupa, udah lama saya enggak kelas. Umur 8. Saya umur 8 masih cakar-cakaran sama orang. Saya ini umur 18, telat banget. Tapi lumayan masih jadi. Coba lihat kanan kirinya, lu telat banget berarti. Tapi tetap jadi, haleluya. Coba pikirkan Devano jadi apa kalau sekarang dia umur segini sudah begitu. Saya ngomong tadi dengan yang sebelumnya. Saya ngomong sama Mackenzie. Saya ngomong sama Austin, Lynette tadi pagi. Saya bilang, itu bahkan tidak ada dalam mimpi saya yang paling besar. Usiamu 12 bicara seperti ini di live stream kemana-mana ya. Ini langsung ditonton, ini itu segalanya itu berapa banyak gereja kita. You di usia begini bicara di hadapan 100.000 orang. Hah? Tetap setia ya. Jangan kau kemana-mana. Boleh kau kemana-mana, di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Tetap dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk anak-anak ini. Kalau sampai tak dipakai Tuhan lebih dari kami-kami, saya baru dari Papua masih ada bahasa timurnya, keterlaluan. Tekanan, mungkin kau rasa tekanan lebih baik kau dapat tekanan dari gereja daripada tekanan sebaya di luar sana yang vaping segala. Tak tekan di sini. Adalah baik bagi anak muda berada di bawah kuk supaya ada harapan masa depan. Jangan hilang. Vision penglihatan, teruna dapat penglihatan itu nggak main-main. Itu berarti kita sudah harus sekalipun sibuk papa mama, jangan kau lengah. Di usia mana mulai masuk ke gua singa? Tulis ini, usia voltage. Voltage itu apa? Ini orang baru jemaat kita, gereja kita ini GMS ini banyak singkatannya. Macam-macam. GMS, MSP, MSC, CGT, CT. Semua ada. Tapi saya jelaskan voltage itu apa? Voltage itu usia-usia di mana mereka pra-remaja. Kecil kagak, dewasa belum. Ini silver lining. Mereka harus mulai lihat 1, 2, 3 stepnya. Makanya nanti itu di konferensi nanti akan bicara di atas ini di career day-nya. Itu nanti insinyur, arsitek yang bikin gereja-gereja kita, dan mereka pun punya proyek-proyek developer. Ini Pastor Philip itu kok serius ini GMS ini? Iya. Pengacara nanti akan bicara. Lu ngapain bicara apa? Jelaskan mereka. Kalau mereka pintar matematika jadi apa? Kalau mereka minta bahasa jadi apa? Koko Jeremy nanti akan bicara. Adik-adiknya lebih relevan. Kalau saya yang khotbah mungkin mereka nggak ngerti sekarang. Anak saya kalau khotbah lebih ngerti mereka. Nanti jelas apa itu bahasa. Kalau bisa bahasa Inggris gimana? Kalau kita belajar nilai agamanya 100 itu nanti jadi apa? Karena di masa-masa itu mereka harus lihat step 1, step 2, step 3. Udah harus mendengung. Orang tua justru jangan terlalu sibuk. Gereja jangan sampai lalai, tutup mata.
Mereka perlu sesuatu, kalau enggak mereka diklaim oleh dunia. Oke. Kalau gitu sekarang next. Menua nih setelah mereka berhasil gimana? Lucu ya. Orang tua dapat apa? Mimpi. Loh kok bisa nih? Ini lucu sekali. Tuhan itu bawa anak kecil untuk jadi dewasa supaya orang dewasa yang paling dewasa namanya orang tua jadi anak kecil. Gimana toh? Mereka semakin tua, semakin hilang mimpi. Kita ini semakin tua, semakin realistis. Apa? Nggak mungkin lah. Gini. Ah, masa? Mujizat? Enggak lah, itu dibayar lah. Everything skeptis. Pokoknya kita itu nggak percaya dulu baru cari bukti. Anak kecil percaya dulu baru dibuktikan. Tuhan suruh kita mimpi. Kita nggak bisa bermimpi kalau nggak beriman. Kalau kita nggak mudah percaya, nggak bisa bermimpi. Dan kalau kita nggak terbuka untuk pengalaman yang baru, kita juga tidak akan mendapatkan mimpi. Orang tua disuruh mimpi, suruh polos lagi, suruh dare to dream. Sedangkan kita ini kalau semakin tua, semakin banyak trauma kan, semakin banyak dikecewakan kan. Dan biasanya sudahlah, nggak usah aneh-aneh kamu. Makanya itu, kalau orang tua sudah pada satu titik kehilangan kepolosannya, Tuhan hampir-hampir sudah nggak bisa pakai dia. Nggak percaya? Coba terus pegang pelayanan, terus pegang pucuk pimpinan, terus memimpin sesuatu. Lihat ya, dia sudah nggak berani lagi ambil risiko. Dia main aman. Perusahaan dipimpin dengan orang yang spiritnya begini, tak bisa maju. Demikian pula pelayanan, udah nggak bisa. Karena dia merasa seasonnya beda. Season anak-anak itu step 1. Oh haleluya, penuh buat bermimpi. Sini, udahlah. Jaga aja, 1 talenta simpen bawah tanah. Tuhan suruh kita polos lagi. Suruh kita percaya. Makanya itu jangan sampai kita semakin tua, semakin gak lihat Tuhan. Semakin lupa wajah Allah yang menciptakan kita di dalam rajutan perut mama. Jangan sampai kita lupa. Ya, Oke. Nangkep ya ini ya? Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana jadi anak kecil. Step 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gak apa-apa Devano. Waktu ini bukan patokan. Kamu nanti bisa overtime, terserah kamu ya. 1, menjadi seperti anak kecil ini, percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Jangan ditawar-tawar. Ada hal-hal tertentu yang letter luck, yang sudah literal, sudah harafiah di sana. Kalau Alkitab mengatakannya, percayalah. Memang betul ada bagian Alkitab yang susah untuk dimengerti, perlu dijabarkan. Tapi kan nggak semua. Sebagian besar yang tertulis di Alkitab, apalagi di Perjanjian Baru, itu very direct. Sangat terus terang, sangat langsung. Termasuk baptisan Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus itu tertulis di Kisah Para Rasul. Ya. 2, berdoa dengan iman yang sederhana. Kalau kita berdoa, jangan ragu doa kita. Apalagi kalau kita tahu doa kita itu sesuai dengan firman. Kalau doa kita nggak sesuai dengan firman, ujilah. Tapi kalau doa kita mendoakan sesuatu yang ada dalam firman, jangan merasa bersalah kalau minta. Tuhan suruh kita. Orang dewasa tuh loh jadi rumit, buat complicated gitu loh. Minta aja rasa bersalah. Katanya kalau sama Tuhan jangan minta-minta. Siapa yang bilang? Manusia. Lebih pangkatkah dari Allah? Tuhan Yesus berkata mintalah. Makanya orang-orang dewasa itu sudah keracunan, toksik di sini. Minta, jangan minta gitu. Dikit-dikit orang minta dapat mujizat, kamu minta gitu. Kita menghakimi, padahal simple loh untuk mengalami mujizat. Percaya. Kalau kita mau melihat tangan Allah nyata dalam hidup kita, nomor 3, jangan biarkan logika kalahkan roh. Ya, kalau kita bisa simpan ini semua kita, anak kecil sampai orang tua bisa mempraktekkan. Keempat, terbuka untuk sesuatu yang baru. Jangan terbuka untuk segala sesuatu, nanti masuk setan. Terbukalah untuk apa kata firman. Kalau itu dalam firman Tuhan, misalnya tadi baptisan Roh Kudus, hari ini kita rayakan Pentakosta. Kalau itu ada di dalam firman, alami, bukan untuk diperdebatkan. Terbuka untuk sesuatu yang baru. Nggak mungkin lah kalau kita minta sama Bapak roti dikasih kalajengking. Kalau kita minta sama Bapak Roh Kudus pasti dikasih Roh Kudus. Bagi Anda yang belum menerimanya ya, sekalian saya kasih pesan di sini. Nanti kita akan berdoa supaya Anda menerimanya. Belajar untuk terbuka mengalami sesuatu yang belum pernah Anda alami. Kalau itu ada dalam firman, itu untuk Anda. Itu bagus untuk Anda. 5, mudah mengampuni dan apa adanya. Mudah memaafkan, oke? Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.